Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Wahyuni dari SDN Batu Ampar 11 akan membuat aksi nyata tentang kurikulum merdeka, yaitu mengapa kurikulum perlu perubahan. Aksi nyata menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Dalam dunia pendidikan, keberadaan kurikulum sangatlah penting. Arah dan tujuan pendidikan diatur dalam kurikulum sehingga dalam merencanakan, melaksanakan, dan memulai pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikan. Apa itu kurikulum? Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan, dan kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Peran dan fungsi kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Komponen kurikulum menurut Ralph Taylor yaitu tujuan, konten, model atau cara, dan evaluasi. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau disesuaikan sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depannya. Kurikulum selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apabila masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan informasi teknologi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan selain tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru. Zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu. Contohnya, saya sekolah dulu masih menggunakan mesin tik. Dan dengan perlahan sesuai perkembangan dengan komputer yang masih sebatas menyalakan dan mematikan dan mengetik saja, dan semua masih tersimpan dalam floppy disk. Dan coba kita amati anak pada zaman sekarang, mereka lahir dengan teknologi di tangannya. Balita saja sudah pandai memainkan handphonenya. Dan saat kita menjadi murid, mungkin cita-cita kita hanya ingin menjadi dokter, polisi, guru, dan orang lain. Tapi kita lihat pilihan cita-cita peserta didik kita lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Mereka ingin menjadi isolator, animasi, karakter kartun, arsitek, menemukan aplikasi game, YouTuber, dan lain-lain. Itulah sebabnya kurikulum perlu adanya perubahan agar kita dapat mempersiapkan generasi yang akan datang dan mampu menghadapi ke depannya. Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memimpin segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sama dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam mengembangkan budi pekerti, olah cipta, olah karya, olah karsa, dan olahraga yang terpadu menjadi satu kesatuan. Hasil-hasil positif yang sesuai dengan pemikiran KHD yaitu pertama, prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru yaitu ingarso sumpulodo, maka orang tua atau guru sebagai suri tauladan anak dan siswa. Ing madya mangun karso, yang di tengah memberikan semangat
ataupun ide-ide yang mendukung. Tut Wuri Handayani yang di belakangan memberikan motivasi. Kedua, sistem pendidikan yang dilakukan yaitu menggunakan sistem Among atau Among Method, artinya guru itu menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Yang ketiga, Tri Pusat Pendidikan yaitu yang mewarnai peserta didik adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat, azas-azas dalam pendidikan ada 5, yaitu azas kemerdekaan, azas kebangsaan, azas kodrat alam, azas kemanusiaan, azas kebudayaan. Jadi, dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah disesuaikan dengan lingkungan geografis. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau disesuaikan sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Bagaimana cara mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, dan pengalaman serta hasil belajar dan kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Jadi, alasannya mengapa kurikulum itu dapat berubah, pertama, kurikulum harus sesuai dengan perkembangan zamannya. Kedua, dikembangkan atau didapatkan sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Solusi dari semua itu yaitu kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Cari kurikulum merdeka, yaitu dengan lebih fokus pada materi esensial, struktur kurikulum yang lebih fleksibel, tersedianya banyak perangkat ajar, pembelajaran berbasis proyek, menjadikan peserta didik lebih bahagia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Demikian rekan-rekan hebat, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya dan rekan-rekan saya di sekolah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.